Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mutaher. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrostatik resipirator. Oke. Nah, di sini ada materi-materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada definisi dan pengertian, komponen alur, kelebihan dan kekurangan, yang terakhir, mekanisme masalah. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke definisinya terlebih dahulu. EP. Apa itu EP? EP adalah elektrostatik persipirator. Ini merupakan salah satu alternatif penangkap debu dengan efisiensi yang tinggi, mencapai di atas 90%, dan rentang partikel yang didapat cukup besar. Jadi bisa dibilang EP ini tuh kalau kalian tahu di semester 1, ini tuh seperti back filter. Cuman perbedaannya untuk EP ini dia menggunakan listrik. Oke, kita next. Nah, sekarang saya akan masukkan apa aja sih komponen-komponen dan tipe-tipe EP itu. Nah, untuk yang pertama itu ada bagian-bagian yang terlebih dahulu. Di sini ada supply tegangan tinggi high voltage supply yang di nomor satu, yang di atas itu yang warna kuning. Nah, yang kedua itu ada pintu dan segel inspeksi. Itu biasanya untuk melakukan inspeksi apakah di dalam harus ada yang di maintenance atau tidak. Lalu yang ketiga adalah discharger electrowrapping. Nanti ada di situ tuh kayak bisa dibilang tuh yang nomor tiga itu sama aja kayak untuk penangkap debunya juga sama. Yang keempat ada insulator casing. Yang kelima ada gas inlet atau tempat masuknya gas. Yang ke nomor 6 ada gas distribution valves. Yang ketujuh ada discharge electrode system. Ada 8 ada collecting electrode system. Yang ke-9 ada hopper yang di bawah. 10 ada ini casingnya, casing dari EP sendiri. Lalu yang ke-11 ada penyekatan atau isolasi. Lalu yang ke-12 ada titik sampel untuk analisis debu, sample point for dust analysis. Biasanya ini untuk orang lab untuk bagaimana bisa dibilang tuh produk yang dikeluarkan dari EP ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah bagian-bagian yang kritis atau bagian-bagian yang kritis di bagian EP ini. Yang pertama ada trafo, insulator casing, discharge electrode setting, system, collecting electrode system. Oke, yang pertama ada trafo. Nah, trafo itu untuk apa sih? Trafo itu digunakan untuk sumber listrik. Ini inti poinnya. Dan memiliki tegangan itu 40 sampai 80.000 volt. Jadi karena kita tahu kan EP itu kan menggunakan listrik. Jadi bisa dibilang membutuhkan banyak sekali uh, listrik. Karena apabila tegangannya kecil mungkin bisa dibilang itu tidak akan maksimal dari semua ketegangannya. Nah, lalu yang kedua adalah insulator casing. Nah, apa itu insulator casing? Insulator casing itu untuk dibuat agar tidak menyetrum sampai keluar karena tegangan tinggi. Jadi bisa dibilang casingnya ini menyelimuti si bagian trafonya atau bagian si EP-nya itu. Karena apa? Kita kan tahu bahwa uh, ini tuh ada bahaya-bahayanya di dalam EP ini, kayak contohnya tuh kayak bahaya ini kan tegangan listrik yang tinggi ini. Jadi insulator casing ini dibuat. Insulator casing ini saya kurang paham dari bahan apa waktu itu. Cuman saya mendapatkan info ini tuh bisa menahan, bukan tidak ada ya, tapi bisa mengurangi residu tegangannya itu untuk keluar. Oke, lanjutnya. Oke, discharge electrode system. Nah, ini adalah metode untuk merotongkan material-material yang dikumpulkan di collecting electrode system. Jadi begini, untuk nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses EP itu. Nah, pokoknya untuk bagian ini discharge electrode system itu, di situ tuh kayak ibaratnya the produk, kita sebut material itu produk di sini. Jadi materialnya itu masuk dari gas inlet nama materialnya itu. Nah, setelah itu kan dia akan menempel di kumparan-kumparan besi bermuatan negatif. Nah, apabila bermuatan negatifnya itu sudah jenuh, maka ada ini berfungsi discharge electrode system ini untuk merontokkan material yang dikumpulkan. Nah, untuk cara perontokannya itu menggunakan metode hammer. Maka
dengan delay tertentu, extruder itu menghentakkan lempengannya. Jadi bisa dibilang di situ. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi ketika debu-debu halus dikumpulkan menggunakan arus listrik di lempengan dua elektroda, setelah elektrodanya penuh dan atau jenuh dengan material, maka dengan delay tertentu, discharge electrode system menghantarkan lempengan tersebut agar material jatuh ke bawah. Jadi ya bisa dibilang sama seperti yang saya jelaskan, jadinya itu langsung jatuh ke bawah. Nah, ini masih adalah bagian yang EP. Nah, ini seperti penjelasannya sedikit. Nah, di sini partikel bergerak dalam medan listrik menuju elektroda yang berkumpul, kemudian terakumulasi. Nah, ini ada poinnya. Poinnya itu semakin kuat medan magnet, semakin cepat partikel-partikel bermuatan itu bergerak dengan maju menuju elektroda yang berkumpul. Kekuatan medan tergantung pada daya hambat debu, ketebalan lapisan debu, gangguan medan oleh partikel-partikel bermuatan lebar, jalur lintasan, atau bisa patch width. Nah, seperti yang kayak saya jelaskan ini di gambar, ini adalah besi ini. Nah, besinya ini tuh akan menghantarkan material dari yang negatif. Dia itu bisa dibilang tuh lebih negatif daripada si material itu, besinya itu. Jadi dia menempel. Jadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara maintenance-nya, maintenance elektrostatik precipitator. Yang pertama nih, pembersihan elektroda atau wrapping dan debu dust setting dalam hopper. Nah, debu yang terkumpul perlu disingkirkan untuk mempertahankan kekuatan medan semaksimal mungkin. Lapisan debu memerlukan ketebalan tertentu untuk tidak hancur ketika jatuh ke dalam hopper. Tidak boleh ada aliran gas melewati hopper untuk menghindari masuknya debu ke dalam gas. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, di sini ada pembersihan elektrodanya itu, di situ tuh masih ada yang nempel. Kenapa? Nah, di sini tuh karena ketebalan dari si debunya itu. Bahkan ada yang tidak menyangkut. Jadi untuk EP ini tuh harus di maintenance seperti itu. Cuman kalau di plan kita, kita itu masih bisa dibilang tidak masih bisa di maintenance. Cuman sepertinya hanya untuk bisa dibilang setahun sekali. Cuman kalau itu ada keadaan crowded, misal ada keadaan aneh, anomali, mungkin bisa langsung ditempatkan itu. Cuman untuk setahu saya untuk maintenance EP juga itu adalah setahun sekali. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini ada kelebihannya itu biaya operasinya rendah, efisiensinya tingkat tinggi, dan memiliki kapasitas tinggi. Bahwa kita tahu kan, EP itu kan gede banget, bisa dibilang lebih gede daripada BF, daripada back filter. Nah, pressure losses gas rendah, powernya juga rendah, bisa digunakan untuk material basah dan kering dengan sama baiknya. Cuman untuk di plan kita ini kita menggunakan material kering ya, karena apa? Semen. Karena material kalau semen itu tidak boleh terkena oleh air, lalu didesain dengan penstabil suhu atau bisa dibilang itu ada termostat. Cuma saya belum terlalu tahu di mana bagiannya. Nah, di sini nih untuk kekurangannya ya. Nah, di sini tuh harganya mahal. EP itu mahal mahal banget kan gede juga tempatnya juga membutuhkan tempat yang luas. Yang kedua tuh membutuhkan banyak ruang tempat, tidak fleksibel atau tidak bisa dipindah-pindah. Susah digunakan untuk material dengan resistansi listrik yang tinggi. Oke, lalu mekanisme dan masalah di sini. Nah, masalah mekanikalnya itu apa aja sih kalau di dalam EP nih? Kalau masalah mekanik-mekanik di dalam EP itu seperti misalnya collecting plate-nya kotor, karena kan collecting plate itu kan mengumpulkan besi kan. Nah, supporting collecting systemnya bisa bengkok karena apa? Ya karena bisa dibilang pakai hammer itu, di dalam hammer itu. Lalu yang ketiga wrapping bar bengkok atau patah, wrapping hammer usang, bisa jadi karena waktu ini semua. Baut dan mur kendor sama discharge elektroda kotor. Nah, di sini adalah terjemahan dari tesa elektrostatik precipitator nih untuk flow sheet ya. Mungkin bagi kalian yang belum paham saya akan sedikit menjelaskan. Pertama itu dari Vapor valve ini, dari Vapor valve yang 394 Vapor valve 7. Nah, di sini ada apabila ada gas yang ukurannya masih sudah kecil nih, dia akan turun nih ke bawah. Tapi apabila yang belum masih akan masuk ke EP.
Nah, di EP ini gas yang sudah kecil nih misalnya, sudah bisa masuk kan, dihisap oleh EP 424 EP1. Ini untuk dinar 2. Saya belum dapat info untuk yang dinar 1, jadi saya akan jelaskan yang dinar 2. Nah, dari 424 EP ini, nah apabila yang di EP ini dia sudah turun nih, dikumpulkan di jus jus debu-debunya sama gas panasnya, langsung masuk ke eh, CV, eh, chain conveyor bisa dibilang. Nah, chain conveyor ini chain conveyor ini habis itu tuh dibawa ke CV lagi, dibawa, nah dibawa sampai ke CV6. Di bawah CV6 ini setahu saya tuh ada stacker atau di bawah ininya. Jadi seperti itu. Nah, lalu ini adalah kelemahan-kelemahannya di sini karena udah kita kasih tahu mekanikal sama masalah mekanikal sama warpnya. Nah, untuk kelemahannya itu di sini wrapping motornya mudah terbakar untuk kelemahan EP ya. Motor terbakar, kabel dan transformator discharge wire rusak dan discharge wire kotor. Nah, tadi kan kita udah lihat nih kelebihan, kekurangan, nah sama workflow-nya. Nah, di sini ada pencegahannya. Untuk perbaikan dan pencegahan maka diperlukan pengecekan dan perawatan rutin oleh bagian maintenance seperti pembersihan collecting plate, pengecekan setiap mur dan baut, doubling bagian yang sudah tipis atau crack, mengganti komponen yang sudah tidak layak dan lainnya. Tapi untuk ini sudah dibilang diinspeksi terlebih dahulu. Tapi apabila untuk maintenance yang wajibnya itu untuk itu overhaul setahun sekali. Tapi untuk maintenance yang kayak saya bilang tadi crowded atau krusial, maka dia harus di maintenance secepatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.